A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala macam perintahnya dan menjauhkan segala larangannya dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di narasi Nasihat Ramadan Santri. Kendati pun kita dalam dunia digital, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bermuajahah dalam agenda Nasihat Ramadan Santri. Apakah setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan predikat takwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dengan la'alla atau la'allakum. Dalam ilmu nahwu, huruf la'alla merupakan huruf taraji atau huruf pengharapan. Imam As-Suyuti berkomentar bahwa setiap keinginan, setiap pengharapan yang diawali dengan kalimat la'alla atau la'allakum, maka keinginan tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan ataupun keistiqomahan dalam menjalankannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan predikat takwa. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya ada 3 amalan Nabi atau 3 kurikulum Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada sahabatnya. Yang pertama, Rasulullah ketika melaksanakan amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa meningkatkan ibadah solat sunnahnya. Kalau kita lihat, banyak di antara solat sunnah yang terdapat baik pada siang hari, pada malam hari ataupun yang berbarengan dengan solat fardu. Yang pertama, solat sunnah rawatib. Rasulullah bersabda, Man sallai isnata asyara raka'atin fi yaumin wa laylatin bunyalahu bihinna baitin fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan jumlah rakaat 12 rakaat salat baik pada siangnya maupun pada malamnya, maka dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Jumlah 12 rakaat ini yakni yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Mendengar daripada hadis Rasulullah SAW ini, para sahabat sepakat untuk mengikuti sunnah-sunnah ini sampai beliau wafat. Luar biasa fadilahnya, bisa menambal kekurangan pahala-pahala dari solat-solat fardu kita. Yang kedua, solat duha. Fadilahnya luar biasa. Dimulai dari ba'da subuh atau 1 jam setengah solat subuh, atau disebut dengan solat sunnah isyraq. Fadilahnya luar biasa.
Barang siapa yang melaksanakan secara kontinu, secara konsisten sampai akhir hayatnya, maka fadilahnya sama dengan menjalankan ibadah haji dan umrah. Kemudian salat sunnah duha yang pertengahan atau pukul 8 sampai pukul 10, jumlah rakaatnya 2 sampai 4 rakaat. Fadilahnya luar biasa juga, bisa menangkal musibah atau bala yang akan mengancam kepada diri kita. Kemudian juga mengganti zikir-zikir yang ada pada anggota tubuh kita, yakni dengan cara melaksanakan salat sunnah duha. Kemudian salat sunnah duha yang terakhir biasa dilakukan pukul 10 sampai pukul 11 menjelang siang. Jumlah rakaatnya bisa 2 sampai 8 rakaat. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa meningkatkan salat-salat sunnah duha tersebut. Kemudian salat sunnah lainnya, ada juga salat sunnah azanain atau salat di antara dua azan atau salat tahiyatul masjid. Apabila kita sampai kepada sebuah masjid, maka dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian pada malamnya kita melaksanakan salat tarawih, salat tahajud, ataupun salat-salat sunnah lainnya. Kemudian ditutup dengan pada malamnya nanti di akhir pertengahan malam dengan salat sunnah witir. Masya Allah, apabila kita laksanakan semua salat sunnah baik pada siang ataupun pada malamnya, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa meningkatkan interaksinya dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Dengan senantiasa membacanya, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya dan mempelajarinya. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu ayat saja dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan kepadanya, dan akan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa fadilahnya. Rasulullah juga bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Barang siapa di antara kaum muslimin yang berada di sebuah masjid, kemudian dia membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah kepadanya. Yang pertama, ghasyiatur rahmah. Allah Subhanahu wa taala bentangkan seluruh rahmatnya kepada orang yang kontinu, yang istiqamah dalam menjalankan ibadah ini. Artinya Allah mudahkan untuk diijabah segala doa-doanya, dan Allah ampuni segala ampunan-ampunannya. Kemudian wa anzalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai macam ketenangan di keluarganya. Tidak ada lagi percekcokan, kelahi antara suami istri, ataupun sampai kepada percekcokan yang luar biasa. Maka dengan senantiasa kita mengamalkan, membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin 2 fadilah tersebut kepada orang yang senantiasa mengamalkannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah senantiasa melakukan kurikulum ini atau amalan-amalan ini ketika pada bulan Ramadan sampai akhir hayat Rasulullah. Yang ketiga, yakni senantiasa kita meningkatkan ibadah sedekah kita, infak kita. Sahabat bertanya, "Ayyus sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Sadaqatun fi Ramadan," yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, banyak kita mendengar bahwa hadis-hadis di antara hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberikan sebiji kurma, kemudian seteguk air kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan pahala puasa tersebut tanpa satu pun dikurangi. Masya Allah, luar biasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan dengan kita continue menjalankan ibadah yang 3 ini, kurikulum Nabi SAW yang 3 ini, kita termasuk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia ialah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.